Nah, sahabat inspirasi petani, saat ini kita sudah berada di demplot khusus padi Impari 32 ya. Dan sepertinya berbicara tentang kekompakan dan dari padi ini kayaknya tidak bersamaan ya naik ya. Ini masih satu-satu. Sangat berbeda dengan padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke, semoga sahabat petani Indonesia diberi selalu kesehatan oleh Sang Pencipta. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sahabat Inspirasi Petani, saat ini kita sudah berada di demplot pengamatan padi ya, khusus padi Impari 32 yang ini ya. Dan yang ada di sana yakni varietas Mekongga. Dan sebentar lagi kita akan mengamati kedua jenis padi ini secara sederhana ya. Dan sebagai informasi, untuk usia dari padi ini sudah masuk minggu ke-10 ya. Di minggu ke-9 itu sudah masuk di fase generatif ya. Dan tentunya fase generatif ini sangat berbeda ya untuk proses perawatannya dan penanganannya juga. Oke, sebelum kita lanjut ke pengamatannya, saya mengajak kembali lagi kepada sahabat Inspirasi Petani untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama mari kita ke demplotnya. Check it out. Oke, sahabat Inspirasi Petani, saat ini kita sudah berada di demplot padi khusus varietas Mekongga ya. Dan ini bulir padinya sudah naik ya. Padahal di minggu lalu itu baru main-main ya. Tapi di minggu ke-10 ini cukup luar biasa, cepat sekali prosesnya dan sudah naik ya, walaupun satu persatu ya. Dan ini adalah rumpunnya untuk varietas Mekongga ya. Nah, kalau kita perhatikan secara sederhana ya, dari kondisi kesehatan ya cukup sehat juga, namun di masa generatif ini tentunya proses pemupukan secara berimbang juga harus dilakukan. Tentunya juga yang paling pokok dan paling penting adalah bagaimana caranya kita supaya nantinya ini di bulir padi ini terisi sempurna ya, atau bernas. Nah, antisipasi yang perlu dilakukan di masa generatif ini atau di generatif awal ya, tentunya yakni adalah serangan hama walang sangit ya. Karena saya perhatikan dari beberapa rumpun ini sudah banyak walang sangit, tentunya harus ada perlakuan atau harus ada penanganan lebih cepat ya. Karena kenapa? Akan sangat merugikan petani jika buah padi itu terserang oleh hama walang sangit. Dan yang kedua, antisipasi yang perlu kita lakukan adalah bentuk serangan hama tikus ya. Tadi juga sempat saya keliling-keliling, alhamdulillah untuk proses untuk bentuk serangan hama tikus itu masih tidak ada ya, masih aman-aman saja. Tapi tentunya di masa generatif awal ini kita harus antisipasi ya. Karena kenapa? Batang padi yang ingin mengeluarkan padi ini sangat manis ya, dan sangat disukai oleh tikus. Jadi kenapa tikus enak sekali menyerang pada saat padi bunting ya? Karena kenapa? Padinya itu sangat manis, jadi sangat disukai oleh tikus. Dan kenapa juga walang sangit menyerang pada pengisian air susu pada padi itu? Karena kenapa? Padinya masih lembek. Jadi
walang sangit leluasa ya untuk mengisap. Jadi perlu pengantisipasian ya kedua ini. Tapi jangan lupa dilihat bentuk serangan lainnya juga ya. Nah, saya sampaikan kepada petani juga, jika intensitas serangan dari hama walang sangit itu tidak terlalu tinggi, diupayakan jangan melakukan penyemprotan di saat pengisiannya atau padi lagi membuka atau lagi pengisian air susu ya. Ada kok di video saya terkait apa saja dampak padi ketika kita lakukan penyemprotan pada saat pengisian bulir. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk di varietas Mekongga. Kita lanjut ke varietas Impari 32. Check it out. Nah, sahabat inspirasi petani, saat ini kita sudah berada di demplot khusus padi Impari 32 ya. Dan sepertinya berbicara tentang kekompakan dan dari padi ini kayaknya tidak bersamaan ya naik ya. Ini masih satu-satu. Sangat berbeda dengan padi Mekongga, itu agak bersamaan. Dan kalau dilihat ini ya dari kondisi kesehatan ya cukup sehat juga ya. Namun sama juga tentunya di penanganan di masa generatif ini, generatif awal ya, sangat perlu dilakukan ya. Tentunya pemupukan berimbang dan tentunya upaya kita bagaimana supaya padi ini terisi sempurna atau bernas ya. Nah, kalau untuk bentuk serangan juga sama ya, yang perlu diantisipasi di masa generatif awal ini yakni adalah bagaimana kita bisa mengendalikan serangan hama walang sangit dengan tikus ya. Kalau walang sangit saya perhatikan tadi itu sudah ada beberapa titik yang sudah diserang ya, padinya sudah diserang. Tentunya itu cikal bakal ya, jika tadi kendalikan sedini mungkin itu sangat merugikan nantinya. Dan untuk di generatif awal lagi ini hama tikus itu perlu juga diantisipasi, karena kenapa? Bulir padi ini atau batang padi ini nantinya ini sangat manis ya, dan sangat mengundang ya tikus untuk menjadi mangsanya ya, karena batang padi ini manis sekali ya, sangat disukai oleh tikus. Nah, kalau untuk jumlah anakan padi Impari 32 ini di usia minggu 10 itu startnya sampai 35an ya, karena kemampuan anakan atau daya tumbuh juga itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya. Dan untuk tinggi, sepertinya kalau berbicara tinggi, ini tinggi tanaman itu berkisar sampai 80 cm ya untuk tinggi tanamannya. Ya, saya pikir mungkin itu saja ya saya bisa sampaikan pada minggu ke-10 ini khusus padi Mekongga dengan Impari 32. Dan nantinya jika padi ini sudah rata untuk buahnya semua, nantinya akan saya hitung jumlah bulir padi ya per malainya. Jadi kita bisa membandingkan mana yang lebih banyak antara padi Mekongga kah atau padi Impari 32 kah. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada sahabat petani Indonesia. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia. Oke, sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.